Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore teman-teman yang di rumah dan dimanapun kalian berada. Semoga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kalian dari semua mara bahaya. Di sini kami akan membahas sedikit teori atau pembelajaran. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari riwayat Abu Hurairah. Nabi bersabda bahwa innallaha azza wa jalla khalaqa adama ala suratihi tuluhu situ nadhiraan falamma khalaqahu faqala idhab fasallim ila ikan nafar wahum nafarun minal malaikah yulusun fasallama faqala assalamualaikum faqalu assalamu alaika warahmatullah fazaduhu warahmah. Di sini dalam hadis ini memberi pengertian bahwa ketika Allah menciptakan Adam, Nabi Adam, sebagaimana panjangnya 60 dhira, tingginya, kemudian Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, pergilah engkau kepada sekumpulan orang, dan sekumpulan itu adalah malaikat yang sedang kumpul. Kemudian Adam berkata kepada kumpulan tersebut, assalamualaikum. Kemudian kumpulan malaikat tadi membalas dengan salam, assalamualaikum, assalamualaika warahmah. Ada ketambahan kalimat warahmah. Dari sini firman Allah yang mengatakan idhab fasallim, pergilah kamu kepada mereka dan berilah salam kepada mereka, memberi pengertian bahwa mencari ilmu itu dimulai dari Nabi Adam, karena Allah langsung mengajarkan kepada Adam bagaimana cara mencari ilmu. Carilah ilmu kepada mereka yang sedang duduk, berilah salam kepada mereka. Nanti apa kata mereka terhadapmu? Dan ternyata di situ para malaikat menjawab salam dengan salam yang sama seperti halnya diucapkan Adam dengan ketambahan kalimat warahmah. Dari sini ulama mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita sebaiknya menjawab dengan kalimat yang lebih, assalamualaikum, maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin panjang semakin baik. Ulama mengatakan bagaimana hukum salam? Hukum salam adalah sunnah, menjawabnya wajib. Menjawabnya wajib. Hukum salamnya sunnah. Kemudian salam ini banyak caranya ya. Ketika ada orang menyapa kita lewat bel, klakson mobil atau motor, dan kita tahu itu teman kita, klakson di situ ulama mengatakan itu sebagai kedudukan salam, maka kita cukup menjawabnya dengan bel. Dan salam ini sesuai dengan kondisional, tidak harus ketika dalam berkendara tidak harus mengucapkan assalamualaikum, tidak.
cukup kita memberikan isyarat, entah angkat tangan atau memencet klakson bel, itu sebagai pengganti salam. Kemudian kita akan kembali ke topik mencari ilmu. Mencari ilmu ini banyak. Kemudian diperkuat dengan hadis thalabul ilmi fardhu. Mencari ilmu adalah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap muslim mencari ilmu. Teman-teman yang di rumah, dari rumah berangkat ke Tebu Ireng dengan niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan, maka teman-teman ini akan sesuai dengan hadis Nabi, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqon ila jannah. Orang yang berangkat dari rumah mencari ilmu dengan tujuan menghilangkan kebodohan, seperti halnya mereka ini akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Nanti ada riwayat mengatakan hatta yarji, sampai dia balik. Jadi mereka dari berangkat dari rumah sampai balik itu masih dalam tanggungan Allah. Wal malaikatu yusholluna ala muallimil khair, dan malaikat senantiasa memberikan sholawat atau mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Mencari ilmu di pondok, ulama mengatakan, Imam Ahmad bin Hambal ketika anaknya Abdullah berkata kepada bapaknya, ini riwayat yang sangat terkenal dari Imam Ahmad bin Hambal. Anaknya berkata, ya bapakku, apakah seseorang itu harus pergi keluar kota untuk mencari ilmu, sedangkan di kampungnya atau di daerahnya banyak ulama? Imam Ahmad mengatakan, ya, dia harus pergi. Apakah itu yang terbaik? Iya, itu yang terbaik. Imam Yahya bin Ma'in, orang yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad, itu mengatakan, ada 4 golongan orang yang mereka tidak bisa diandalkan apa-apa. Jadi mereka tidak bisa ditanyai apa-apa. Atau dalam istilahnya, kamu percuma bertanya kepada mereka. 4 orang ini siapa aja? Saya hanya menyebutkan satu orang ini adalah orang yang mencari ilmu hanya di daerahnya sendiri. Maka kamu jangan tanya sama orang ini. Tanya ilmu kepada orang yang hanya mencari ilmu di daerahnya. Itu adalah keterangan dari Imam Yahya bin Ma'in, teman sejawatnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalian berangkat dari rumah menuju pesantren Tebu Ireng, itu menempuh jarak yang sangat jauh. Dalam perjalanan banyak yang mendoakan kalian. Ikan mendoakan kalian, malaikat mendoakan kalian, semua akan mendoakan kalian. Makanya berangkat dari rumah sampai ke pesantren, sehingga balik ke rumahnya seperti semula, itu akan dijamin oleh Allah keamanannya. Beruntunglah kalian yang belajar di pesantren, karena tidak banyak orang yang bisa menempuh pendidikan di pesantren. Faktor banyak. Kemungkinan orang tua yang tidak tega tinggal jauh dengan anaknya. Kemudian ada juga faktor ekonomi, ada juga faktor karena belum tahu bagaimana hukumnya mencari ilmu. Kemudian kita kembali ke topik mencari ilmu. Lah dalam di sini mencari ilmu terutama di pesantren, ulama mengatakan mencari ilmu tidak wajib
sampai kamu pinter menjadi mufti yang berfatwa, itu tidak wajib. Itu hukumnya fardu kifayah. Mencari ilmu yang wajib bagi kalian adalah ilmu yang berhubungan langsung dengan kewajiban, seperti ibadah kalian, sholat, puasa, taharah, dan yang lain-lain. Itulah hal yang wajib bagi kalian. Atau dalam istilahnya, menghilangkan kebodohan dalam hal syariat. Itu aja yang wajib. Untuk selebihnya, kalau ingin belajar mencari ilmu, apakah harus pinter sampai seperti mufti? Tidak, itu tidak wajib. Itu hukumnya fardu kifayah. Itu dijelaskan oleh ulama. Kemudian dalam mencari ilmu itu banyak cobaan. Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan bahwa man talabal ilmi lan takun muhriqah. Jadi orang yang mencari ilmu tidak dalam kesulitan atau kesusahan, maka di akhirnya dia tidak akan menggembirakan. Karena ulama dahulu ketika mereka mencari ilmu, mereka penuh dengan perjuangan. Penuh perjuangan. Bayangkan sekarang Alqamah dengan saudaranya itu untuk mencari hadis innama a'malu binniyat, pergi dari Kufah, Irak, pergi menuju Madinah untuk mencari hadis innama a'malu binniyat. Alqamah bin Qais An-Nakh'i itu dari Irak ke Madinah. Sama dulu nggak sama dengan sekarang. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris diantarkan oleh ibunya ke Madinah. Ibunya mengatakan kepada Imam Malik, saat itu masih kecil usianya. Ibunya berkata, "Ya Imam, ini anakku. Saya pasrahkan kepada kamu. Terserah ingin kamu jadikan apa." Setelah itu ibunya pergi, pulang kembali ke Irak, Baghdad. Bayangkan, dari sini kita mungkin ini hanya cerita, cuma secara estetika, psikisnya saat itu gimana? Seorang ibu meninggalkan anaknya umur 9 tahun diberikan ke Imam Malik, pasrah, terserah, pengen jadikan apa, dipateni, dibunuh, diapakan, terserah. Ibunya balik ke Baghdad. Imam Syafi'i tinggal bersama Imam Malik. Itulah beberapa perjuangan ulama untuk mendapatkan ilmu. Ya, masih banyak contoh dari ulama yang meninggalkan semuanya hanya untuk mencari ilmu. Lah kalian ini teman-teman beruntung pergi dari rumah ke pondok, ke pesantren hanya untuk mencari ilmu. Di pesantren kalian ada yang membimbing, mulai dari pembina, pengurus, guru, semua mereka berkecimpung membimbing kalian. Di rumah mungkin susah. Ya, mungkin sekian dulu dari kami. Saya ingin menutup dengan perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan sangat jarang, sedikit orang yang membaca buku. Padahal ketika dia membaca buku, dia akan mendapat faedah yang sangat banyak dari buku tersebut. Ya. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.